Halo semua, selamat datang kembali di channel Banzai Movie. Hari ini Mimin akan melanjutkan part 2 dari anime Danganronpa The Animation. Untuk kalian yang belum menonton part 1-nya, Mimin sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan jalan ceritanya. Link sudah Mimin siapkan di kolom komen dan deskripsi video ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke animenya. Sehari setelah dilaksanakannya sidang kelas, Monokuma mengumumkan akan membuka lantai 2 di sekolah ini, agar mereka tidak merasa bosan dan bisa berjalan-jalan lebih jauh. Banyak ruangan baru yang berada di lantai 2, seperti ruang olahraga, kolam renang, juga perpustakaan. Seluruh siswa mulai berjalan-jalan dan melihat-lihat, sambil mencari sesuatu yang bisa membuat mereka mengetahui tentang apa yang terjadi di sekolah ini sebenarnya. Naegi menemukan sebuah surat yang bertuliskan bahwa sekolah ini sedang ditutup sementara dan akan kembali dibuka saat semua masalah sudah selesai. Tapi dengan surat itu saja, mereka masih belum bisa menyimpulkan apapun. Masih harus ada bukti lain yang lebih kuat dan jelas. Sedikit terjadi ketegangan antara para siswa, karena kejadian ini mulai terasa menakutkan. Mereka mulai saling menyalahkan dan beradu pendapat. Mereka mulai tidak mempercayai satu sama lain. Agar tidak tegang, Asahina mengajak Sakura dan Celestia untuk berenang. Dia juga mengajak Fujisaki. Tiba-tiba, Monokuma muncul di layar dan berkata bahwa setiap ruangan yang ada di sini bisa dibuka dengan buku pegangan siswa. Dan untuk memaksimalkan pengamanan, siswa laki-laki tidak boleh masuk ke ruangan khusus wanita. Begitupun sebaliknya. Dan akan ada hukuman jika mereka berani melanggar. Celestia bertanya, "Lalu bagaimana jika aku meminjam buku pegangan siswa laki-laki untuk memasuki ruangan khusus laki-laki?" Dan Monokuma menjawab, "Tidak terpikirkan olehku sebelumnya. Sekarang aku akan menambahkan peraturan sekolah untuk tidak boleh saling pinjam-meminjam buku pegangan." Di perpustakaan, Togami sedang membaca sebuah buku dan terlihat Fukawa yang memandanginya dari jauh. Naegi yang tiba-tiba datang membuat Fukawa ketahuan, dan Togami pun mengusirnya pergi dari sana. "Pergi sana dan mandilah, kau bau sekali," kata Togami. Naegi mengejar Fukawa yang terlihat sedih, tapi bukannya kecewa, Fukawa malah terlihat senang. Ternyata selama ini Fukawa menyimpan perasaan kepada Togami. Tentu saja Naegi menjadi bingung. Saat Naegi menuju dapur, di sana ada Ogami dan Ishimaru yang sedang bertengkar. Mereka berdebat tentang siapa yang lebih kuat. Mereka pun menarik Naegi untuk menjadikannya juri. Mereka beradu siapakah yang lebih kuat menahan panas paling lama. Tapi setelah pertandingan adu kuat itu, keesokan harinya mereka berdua malah menjadi akrab dan memutuskan untuk berteman. Semua orang heran dengan kelakuan aneh mereka. Tiba-tiba Monokuma memberi pengumuman lagi untuk berkumpul di ruang olahraga secepatnya. Sekarang semua siswa sudah berkumpul. Perhatian semuanya, belum ada pembunuhan sejauh ini yang membuatku merasa bosan. Jadi aku memutuskan untuk memberi kalian sebuah motif baru. Kali ini temanya adalah pengalaman yang memalukan dan hal yang ingin dirahasiakan. Monokuma kemudian melempar kertas bertuliskan nama mereka masing-masing. Dan saat mereka membukanya, beberapa siswa mulai merasa terkejut dengan isi dari surat itu. Surat itu berisi pengalaman memalukan dari setiap siswa yang sangat mereka rahasiakan. Monokuma kemudian mengancam, "Aku akan menunggu 24 jam, dan jika masih tidak ada pembunuhan, aku akan sebarkan pengalaman memalukan kalian kepada seluruh dunia." Dan kemudian Monokuma menghilang. Di kamar, Naegi mulai terbayang-bayang dan berpikir, apakah dengan motif seperti ini saja, seseorang akan bisa memiliki keinginan untuk membunuh. Pagi hari pun tiba, Naegi terbangun dengan disambut oleh pengumuman dari Monokuma. "Apakah kalian tidur dengan nyenyak? Selagi kalian tidur seperti bayi, sesuatu telah terjadi dengan teman sekelas kalian." Semua orang sekarang sudah berkumpul dan saling bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Togami mengajak Naegi untuk ikut bersamanya. Togami mengatakan bahwa dia mencium bau amis dari ruang ganti baju siswi perempuan. Dan setelah mereka masuk,
Betapa terkejutnya Naegi dan Togami melihat jasad Fujisaki yang tergantung tak bernyawa. Ishimaru yang menyusul mereka pun juga ikut terkejut. Mayat itu tergantung dengan luka di kepala dan tulisan darah yang berada di tembok belakangnya. Togami kemudian meminta Ishimaru untuk memanggil semuanya berkumpul. Tak lama kemudian, semua siswa sudah berkumpul. Ketegangan dan kebingungan terpancar dari wajah mereka melihat jasad Fujisaki. Mereka segera melakukan penyelidikan di TKP. Semua barang bukti yang ada mulai dikumpulkan satu persatu. Banyak keanehan di ruang itu. Celestia juga memberikan kesaksian bahwa dia bertemu dengan Fujisaki yang membawa pakaian olahraga dan dengan wajah yang panik. Togami memberikan sebuah teori tentang Genocide Show, seorang pembunuh berantai dan keji. Togami mengajak Naegi ke perpustakaan dan mencari informasi tentang Genocide Show. Dari catatan yang mereka baca, Genocide Show selalu menggantung korbannya, menuliskan demam mandi darah di tembok. Korbannya selalu pria, dan gunting adalah senjata utamanya. Dan dari semua itu, mereka menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar Genocide Show ada di antara mereka. Asahina memanggil Togami untuk ikut bersamanya. Dia mengatakan bahwa Fukawa bertingkah aneh dan tidak mau keluar dari kamar. Tapi saat dia mengetahui bahwa ada Togami, Fukawa membuka sedikit pintunya dan berkata, "Maafkan aku, Togami. Aku tidak akan membiarkan Genocide Show bebas berkeliharaan." Naegi pun mulai menjadi bingung. Seluruh siswa sudah berkumpul dan sidang kelas pun dibuka. Berdasarkan bukti di tempat kejadian, korban dipukul dengan benda tumpul sampai mengakibatkan kematiannya, kata Togami. Kirigiri menambahi jika luka yang berada di kepala korban cocok dengan bentuk bagian barbel. Dan Celestia juga mengatakan bahwa lokasi kematian adalah di ruang ganti wanita. Togami kembali berkata, "Mari kita putuskan saja, karena sudah jelas pembunuh Fujisaki adalah Genocide Show." Sontak beberapa siswa kebingungan. Genocide Show, si pembunuh berantai itu, apakah dia berada di antara kita? Semua mulai bertanya-tanya. Naegi menyela, "Kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena dari dokumen yang kami temukan di perpustakaan bisa menjadi bukti." Catatan kepolisian tentang Genocide Show mengenai detail dan karakteristik korban yang dibunuh. Pertama, dia selalu meninggalkan pesan di belakang si korban, dan juga bahwa dia selalu menyalip sang korbannya. Dengan kata lain, berdasarkan kondisi Fujisaki yang tersalib, sudah selayaknya Genocide Show menjadi pelakunya, jelas Togami. Celestia bertanya, apakah itu artinya Genocide Show berada di antara mereka? Togami kembali menjawab, "Tentu saja, dan orang itu adalah Fukawa Toko." Asahina memprotes tuduhan Togami, tapi dia kembali menjelaskan, dia adalah Genocide Show, tapi di saat yang bersamaan bisa saja dia juga bukan. Naegi ikut menjelaskan, bisa disimpulkan bahwa Fukawa memiliki kepribadian ganda. Tiba-tiba Fukawa panik dan pingsan. Tapi tak lama berselang, dia kembali bangun, dan inilah sang Genocide Show, sang pembunuh berantai dan keji. Seluruh tuduhan sekarang mengarah kepadanya, tapi Genocide Show berkata kalau itu bukanlah perbuatannya, dan tentu saja semua orang tidak mempercayainya. Naegi mulai berpikir dan membela Genocide Show. Dari dokumen yang ada, Genocide selalu membunuh dengan menggunakan gunting. Dan dia juga menyalip korbannya dengan gunting, bukan dengan kabel. Genocide Show pun membenarkan kata-kata Naegi dan menjelaskan kalau dia selalu menggunakan guntingnya sendiri. Dan kalian harus tahu, ada kesamaan di setiap aku memilih korbanku, karena semua yang aku bunuh dengan gairah adalah para pria-pria tampan. Dari penjelasan itu, semua orang menjadi semakin bingung. Bisa jadi dia benar, dan juga bisa saja dia bohong. Naegi kembali menerka-nerka dari bukti-bukti yang ada. Menurut Naegi, Fujisaki dibunuh di ruang ganti pria, bukan di ruang ganti wanita, karena banyak keanehan yang ada di sana, seperti poster yang tertukar dan lain-lain. Jadi, sang pembunuh menukar beberapa barang agar seakan-akan dia dibunuh di ruang ganti wanita.
Hagakure bertanya, lalu bagaimana dia bisa masuk ke ruang pria? Kirigiri menjawab, jawabannya sederhana, karena Fujisaki adalah seorang pria. Sontak semua orang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kirigiri. Tapi Monokuma kemudian membenarkannya. Dan sekarang masalahnya, jika hanya dengan itu mereka masih belum bisa menentukan siapa pelakunya. Celestia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Fujisaki yang membawa tas berisi pakaian olahraga di dalamnya. Beberapa siswa menyimpulkan bahwa Fujisaki berniat menemui seseorang dan memilih warna baju olahraga yang sama. Namun tiba-tiba Owada mencelutuk dengan spontan. Jadi si pelaku juga memakai baju olahraga berwarna biru ya, sama seperti korban. Untuk saja punya aku berwarna hitam. Sontak Naegi dan Kirigiri seperti menemukan jalan terang. Hei Owada, bagaimana kau tahu jika baju olahraga Fujisaki berwarna biru? Bukannya Celestia tidak memberitahu warnanya? Tanya Naegi. Owada pun tampak menjadi panik. Beberapa orang tampak tidak percaya dengan itu, tapi Naegi mulai menjelaskan jalan ceritanya. Malam hari, Fujisaki menyiapkan tas berisi baju olahraga berwarna biru lalu pergi. Kemudian Fujisaki menuju ruang ganti pria. Dan dia bisa masuk karena dia sebenarnya adalah laki-laki. Orang yang dia temui adalah orang yang membunuhnya. Pelaku mengambil barbel dan menyerang Fujisaki. Setelah itu dia menukar suasana ruangan untuk menyamarkan TKP. Pelaku masuk ke ruangan ganti wanita menggunakan buku saku milik Maizono yang sudah tidak dipakai. Bukannya begitu, Mondo Owada? Tanpa berpikir panjang, Owada pun akhirnya mengakuinya bahwa dia adalah pembunuhnya. Monokuma segera melakukan voting atas kemauan Owada, dan ternyata benar pelakunya adalah Owada. Ishimaru sebagai sahabat Owada masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi Owada menjelaskan tentang alasannya membunuh Fujisaki. Fujisaki ingin berubah dan ingin menemukan jati dirinya sebagai laki-laki dengan cara melatih fisiknya. Dan orang yang dipilih adalah Owada. Fujisaki memberitahu rahasianya kepada Owada karena Fujisaki melihat Owada adalah sosok laki-laki yang tangguh dan kuat. Owada memiliki masa kelam karena kecerobohannya yang mengakibatkan kakaknya meninggal. Melihat Fujisaki yang punya kekuatan dan berusaha menghadapi kelemahannya membuat Owada iri kepada Fujisaki. Rasa iri itu membuat Owada kehilangan akal sehatnya dan seketika membunuh Fujisaki. Terlihat alasan yang sangat sepele, tapi itu sangat berpengaruh terhadap mental Owada. Monokuma segera melakukan hukuman kepada Owada. Dia pun segera dieksekusi dengan cara diikat di sebuah motor. Dia berputar di sebuah bola besi dengan kecepatan tinggi sampai tubuhnya hancur. Beberapa siswa terlihat sedih dengan dieksekusinya Owada. Ya mungkin sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan melanjutkan di part selanjutnya dengan cerita dan kasus yang lebih menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih.